Ya, assalamualaikum Pak Paras. Waalaikumsalam, Bu Rani. Wah, sekarang hari ini apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bu Rani bagaimana? Ya alhamdulillah Pak, alhamdulillah saya juga baik, sehat, alhamdulillah. Itu yang Oh penting ya. iya, iya Pak. Gini nih Pak, kemarin sempat WA saya katanya mau ada yang diobrolin, pengen berbincang-bincang. Apa nih Pak kira-kira yang ingin disampaikan dari cakapan ini Pak? Ya, baik Bu Rani ya. Kemarin juga saya sempat WA Bu Rani ingin diskusi lah mengenai pembelajaran di kelas di semester ganjil ini gitu. Iya ya Pak. Anak sekarang belajarnya tuh seperti belum ada gairah gitu Bu Rani ya. Ngapa ya? Padahal Hmm, semester baru kan harusnya bergairah gitu Bu Rani ya. Tapi kok ini masih iya. belum bergairah sekali gitu. Padahal sudah berjalan dengan dalam 2 bulan ini Bu Rani. Iya, mungkin dari karakter siswanya juga kali ya Pak, kan tiap tahun berbeda-beda kemampuan siswanya, mungkin itu kali ya Pak. Nah, ke depannya ini yang jadi masalah apa nih Pak di kelas nih Pak? Yang sekarang jadi Ya, masalah. kebetulan karena saya megang kelas 6 ya dan dituntut kan namanya kelas 6 itu harus selesai tepat pada waktunya ya. Mhm mhm mhm. Misalkan satu semester itu ada sorry, 1 tahun itu ada 9 tema karena saya masih Mhm mhm. kurtilas yaitu dituntut dipadatkan di semester 1 harus tuntas semua gitu Bu Rani. Mhm Jadi mhm mereka tuh mhm. merasanya kayak ya tidak siap gitu menghadapi Mhm. mereka tuh udah kelas 6 gitu Bu Rani. Iya iya iya. Nah, eee, permasalahan murid Bapak nih, karakternya kan mungkin berbeda-beda ya, nggak sama ya tiap anak ya. Mmm. Ada nggak sih yang ingin lebih spesifik gitu, apa permasalahan murid yang bagaimana gitu, yang ingin Bapak kemukakan di sini tentang apa tadi kan memang berbeda ya, terus apalagi mau kelas 6 mereka, gimana nih Pak? Ya, mungkin masalah yang paling ini ya, yang paling sering saya temukan di kelas ya cara belajar mereka itu yang kurang bersemangat, Mhm mhm terutama mhm. pada mata pelajaran yang sekiranya membutuhkan hafalan gitulah, Mhm seperti mhm mata mhm. pelajaran PKN, mata pelajaran IPS, sebagainya. Mereka Mhm kayak mhm. kurang kurang bergairah, kurang bersemangat gitu. Padahal kan PKN itu kan nanti kan dipakai di Sidanira ya kelas 6 itu. Mhm mhm Khawatirnya kan mhm kalau mhm. mereka belajarnya kurang semangat itu berdampak kepada nilai rapotnya gitu, Bu Rani. Mhm mhm. Nah kalau dilihat sekarang ini ya Pak, kalau untuk skala pencapaian 1 sampai 10 nih kira-kira masih di tahap berapa tuh Pak skalanya ya? Anak-anak yang Ya, tadi kurang semangat. untuk siswa saya ya yang saat ini kelas 6 itu kalau skala 1 sampai 10 mungkin masih di angka 7,5 kali ya. Jadi nggak Mmm, bisa dibilang sih bukan malas ya, tetapi memang kurang bersemangat saja. mhm mhm Kalau malas mhm kan mungkin itu di bawah 7 ya mhm atau di bawah mhm 5 tapi ini hanya di pertengahan gitu, Bu Rani. mhm mhm mhm. Kemungkinan, cara apa tuh Pak, ke depannya untuk meningkatkan supaya Bapak sesuai harapan Bapak tadi kan masih di tahap 7,5 gitu. Apa Bapak sudah melakukan tindakan ke anak-anak itu agar bersemangat lagi untuk, mata pelajaran PKN gitu ya, yang hafalan atau yang mata pelajaran abstrak gitu? Ya, memang kita sebagai guru kan dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman ya. Iya iya betul, Kita Pak. dituntut untuk selalu menginovasi cara atau gaya belajar kita. Mhm Ya saya mhm sih mhm. alhamdulillah ya sudah mencoba sih beberapa, percobaan. Misalkan mata pelajaran PKN kan itu mirip-mirip di PS, Bu, ya, kalau di Iya iya Kurtilas iya iya. kadang-kadang kalau anak-anak itu bosan dengan materi yang ada di pada buku paket, Mhm saya mhm. menginisiasi dengan membawa infokus ke kelas untuk Mhm anak-anak mhm. menonton video gitu. Iya iya iya. Atau kadang-kadang saya membawa juga gambar-gambar yang sekiranya anak tersebut lebih suka kalau gambarnya tuh saya tampilkan Mhm secara mhm. konkret ya, bukan Mhm secara mhm mhm. PowerPoint gitu, Bu Rani.
Mhm mhm mhm. Berarti strategi juga sudah ya Pak, media juga sudah gitu. Tapi, mungkin ada kendala lain nggak Pak? Maksudnya dalam mengatasi anak-anak ini? Ya memang, kelas 6 ini kan memang masa-masa mereka terakhir di sekolah ya. Mungkin beberapa dari mereka sudah masuki fase remaja ya. Mhm Jadi mhm. gaya belajarnya juga itu ada yang senang tadi saya sampaikan, ada yang senang dengan, Mhm mhm. menonton, Mhm ada mhm. yang juga dengan melihat gambar atau mendengarkan saya berbicara. Tapi kadang-kadang ada juga beberapa anak yang, apa ya, iseng lah gitulah, sulit diatur gitu kan. Mhm mhm mhm. Jadi susah-susah mengikuti pelajaran, padahal sudah Mhm saya, mhm. coba-coba tuh bagaimana Iya cara iya. belajar yang efektif gitu. Mhm mhm mhm. Nah, kira-kira untuk tahapan, ke depannya prioritas yang lebih utama itu apa, Pak? Yang bisa dilakukan nih dalam waktu dekat ini apa, Pak? Ya, saya akan mencoba terus ya mengajak anak-anak tuh mengeksplor dirinya sendiri ya. Mungkin kalau tadi saya hanya belajar menggunakan infocus atau membawa gambar, coba mungkin akan saya ajak mereka belajar di ruangan lain yang di Mhm luar mhm. kelas gitu. Mungkin mereka butuh Mmm, suasana mhm baru mhm gitu mhm. ya, Iya di iya iya iya. perpustakaan atau di luar kelas gitu, Bu Rani. Mhm mhm. Bagus tuh, Pak, udah keren tuh solusinya tadi dengan video, terus mengajak anak di luar kelas. Nah, kira-kira, butuh nggak sih gitu bantuan dari rekan sejawat atau perlu nggak sih, apa Bapak tangani sendiri? Ya, kebetulan kan kelas saya atau sekolah saya itu kan memiliki 12 rombel ya. Jadi Mhm mhm. AB-AB. Baru tahun ini mengajar di kelas 6, ya tentunya saya butuh berkomunikasi dengan partner saya kelas 6B, Mhm mhm. partner saya kelas Mhm 6A. mhm. Saya sering berkomunikasi dengan beliau karena beliau sudah 4 tahun lah mengajar di kelas 6A. Jadi saya sangat penting, sangat perlu berkolaborasi dengan beliau gitu. Mhm 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 mhm. Nah, sejauh ini yang sudah diterapkan dengan teman sejawat, kalau tadi kan cara Bapak, kalau dengan teman sejawat bagaimana Pak penanganannya dalam bentuk apa? Ya, saya menanyakan materi-materi apa saja yang sekiranya atau cara belajar mengajar apa yang cocok untuk diterapkan di kelas 6 atau Mhm mungkin mhm. ada trik-trik tertentu ya di kelas 6 itu untuk memancing atau memantik semangat mereka gitu. Saya sering bertanya Mhm kepada mhm. guru kelas A gitu. Seperti misalkan, ya coba, diberikan sedikit ice breaking atau sedikit games gitu kan. Mungkin Mhm mhm. anak-anak yang tadi saya bilang ya, rada bosan dengan materi-materi yang hafalan atau ingatan gitu, Bu Rani. Mhm mhm mhm. Bagus sih Pak, itu perlu juga ya metode begitu ya. Jadi nggak hanya yang itu juga kepakai sebenarnya ya Pak ya, yang kayak metode hafalan, ceramah, ya bisa dimodifikasi ya sama yang tadi itu. Nah, untuk ke depannya nih Pak, kira-kira waktu pelaksanaannya untuk yang bisa Bapak terapkan tuh bagaimana waktunya, kapan gitu? Ya, tadi saya bilang ya mungkin anak-anak itu kan butuh suasana baru ya, mungkin bosan dengan belajar di kelas. Mungkin akan saya coba anak-anak itu belajar di luar kelas atau di ruangan lain seperti perpustakaan, Mhm mhm. ataupun itu mungkin, setelah PTS, Bu, ya. Karena kan kalau di kalender pendidikan itu bulan September itu mendekati PTS ya kalau tidak salah ya. Iya iya iya, Jadi Pak. setelah PTS mungkin setelah saya melihat hasil belajar mereka selama 2 bulan belakangan ini, belum ada perubahan mungkin akan saya ajak mereka belajar di luar kelas. Tapi kalau perlu ada perubahan juga tetap akan saya ajak belajar di luar kelas gitu, Bu Rani. Mhm mhm mhm. Keren keren, Bapak solusinya. Jadi tuh menurut Bapak apa nih yang udah didapatkan nih dari percakapan kita ini nih yang sudah Bapak dapatkan nih, Pak? Ya alhamdulillah ya tadi dari awal Bu Rani sudah bertanya pada saya tuh saya, seperti memiliki pemahaman sendiri seperti ya, punya cara lagi nih untuk meningkatkan potensi anak-anak yang tadinya kan saya sempat Mhm stagnan ya, mhm. ini Mhm anak-anak mhm kok tidak bisa berkembang,
atau tidak memiliki gairah. Tapi setelah tadi berdiskusi dari awal dengan Bu Rani, sepertinya wah saya punya trik baru nih kayaknya gitu. Ada ide baru kayaknya yang akan saya Mhm. praktekkan gitu dengan anak-anak di kelas. Iya iya ya, baik Pak. Nah untuk, ada nggak sih kendala, hambatan gitu ya, yang Bapak temukan sebelum Bapak melaksanakan rencana aksi ini gitu? Jadi kendala maksud saya tadi kan ada anak-anak yang kurang semangat gitu. Apakah ada kendala misalkan dalam apa sih dengan orang tua komunikasi gitu supaya nih anak ini bisa dibimbing gitu sama orang tuanya supaya belajarnya biar semangat gitu kalau dari si anak gitu. Ya, memang dalam setiap kegiatan selalu ada kendala Bu Rani ya. Kebetulan memang kalau orang tua murid saya yang sekarang ini memang kalau diajak koordinasi itu alhamdulillah sih fine-fine saja ya. Mungkin karena pergaulan si anak saja ya. Kan kita kadang-kadang cross check, wah si anak ini kalau belajar itu kurang kenapa? Apakah karena faktor keluarga? Mhm mhm. Ternyata keluarga ini mendukung kok kalau ada kegiatan misalkan tambahan belajar atau belajar kelompok di luar jam belajar itu fine-fine saja. Tapi ternyata memang anaknya saja nih yang belum apa ya, yang tanda kutip itulah masalah di anak itu sendiri gitu. Mungkin dari pergaulan teman-temannya gitu di luar keluarga gitu sih Bu Rani. Mhm mhm mhm. Berarti, ini ya perlu dari anak itu sendiri ya, apa sih motivasi kali ya dalam diri anak itu sendiri ya? Ya Ya betul, kayaknya apa, motivasi anak sekarang tuh kesadaran. untuk belajar kayaknya kurang gitu Bu Rani. Mhm mhm mhm. Ya semoga nanti bisa menjalankan rencana aksi ya Pak, dengan teman sejawat bisa merubah, cara berpikir anak ya, terus senang dengan pembelajaran, tema khususnya yang berhubungan dengan hafalan maupun yang abstrak konsep-konsep gitu ya Pak. Jadi mereka lebih Ya, bersemangat lagi gitu ya Pak. iya kita sebagai guru harus memang harus apa ya sesuai dengan filosofi Gajah Dewantara ya, menghamba kepada anak ya. Jadi kalau satu cara tidak mempan, kita cari cara lain. Kita cari metode lain agar si anak ya sedikit demi sedikit tergerak lah untuk mengubah cara belajarnya. Tambah mereka itu sudah kelas 6 harusnya memiliki tanggung jawab yang besar karena ya kalau mereka tidak punya tanggung jawab, bagaimana guru ingin Mhm. memberikan yang terbaik kepada siswa gitu kan, kalau mereka saja tidak ingin dibantu Iya gitu. betul betul Pak Paras. Wah sepertinya Bapak nih udah keren banget nih solusinya, udah tahu nih solusinya apa yang harus dilakukan. Baik baik Pak, nanti, untuk selanjutnya saya bisa berefleksi kembali ya Pak dengan cerita-cerita Bapak. Jadi, karena keterbatasan waktu mungkin dicukupkan sampai di sini dulu ya Pak Paras ya. Siap Bu Rani, nanti kita sambung lagi di lain waktu. Terima kasih Pak Paras, atas apa, sudah percaya dengan saya untuk curhat, bercerita. Sampai ketemu kembali Pak Paras. Ya baik, Siap assalamualaikum Bu Pak Rani, ya. Paras. Terima Waalaikumsalam Bu kasih. Rani, terima kasih juga. Sama-sama Pak.